أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridaanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu beritahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa yang di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ulang satu kali lagi.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia hingga kamu menyampaikan pada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah Tuhanmu jika kamu benar-benar keluar jika kamu keluar untuk berjihad pada jalanku yang mencari keridaanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ya. Hai orang-orang yang beriman, orang yang beriman dipanggil. Janganlah kamu menjadi musuhku. Janganlah kamu menjadi musuhku dan musuhmu. Ya, artinya menceritakan rahasia Muhammad kepada orang-orang yang kafir, gitu kan? Ya, sesungguhnya dengan kedatangan, karena Muhammad itu adalah membawa kebenaran. Dan dia keluar dan dia mengusir Rasul, ya, yukriju, mengeluarkan. Janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia sehingga kamu sampaikan kepada mereka. Ya, jadi panggil orang-orang yang beriman itu jangan dicerita, jangan kamu menjadi musuhku dan musuhmu. Siapa musuh Allah dan siapa musuhmu? Adalah orang-orang kafir, ya kan? Musuhku dan musuhmu. Orang kafir itu adalah musuh-musuh. Jangan diceritakan, jangan dikatakan pada mereka bahwa rahasia Muhammad itu menceritakan sebenarnya masalahnya Muhammad di sini dan itu. Tidak boleh. Bahwa itu adalah musuh, ya kan? Nah, kemudian karena dia sudah beriman, membela kebenaran, merasa kasihan dan merasa kasih sayang, mereka padahal mereka itu adalah telah ingkar kepada kebenaran. Terhadap kebenaran. Jadi menceritakan aib, bahwa menceritakan Muhammad, rahasia Muhammad itu kepada musuh jangan. Mereka menjadikan itu adalah musuh Allah dan musuh kamu juga, musuh kamu yang sudah beriman juga. Jadi orang beriman itu tidak boleh menceritakan itu kepada orang-orang kafir tentang Muhammad, sebab itu adalah musuh. Kebenaran yang disampaikan kepadamu. Kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu sendiri, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Allah. Ya. Jika kamu in kuntum, jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad, jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad jalan Allah pada jalanku mencari keridaanku, ya, jangan kamu berbuat demikian. Kalau kamu benar-benar beriman mencari jalanku, jangan berbuat demikian. Maksudnya berbuat, jangan menceritakan masalah Muhammad lah pada mereka, ya kan? Nah, kamu memberitahu secara rahasia. Memberitahu secara rahasia. Jangan berita Muhammad, tentang berita Muhammad pada mereka. Wa ana a'lamu, saya lebih mengetahui karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan.
kasih sayang aku mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. dan apa kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia tersesat dari jalan Allah. Apa Jadi yang mengetahui itu Allah kali ya. Jadi orang yang sudah beriman yang dibawa oleh Muhammad kepada Allah tidak boleh bercerita tentang kepribadian si Muhammad. Tidak boleh diceritakan kepada orang-orang kafir. Orang kafir itu adalah musuh Allah. Nih, Muhammad nih mengajak kita beriman. Kemudian kita ceritakan kisah Muhammad, perjalanan Muhammad sendiri. Tidak usah, sebab itu dia akan mencari kelemahan si Muhammad itu. Sebab itu adalah musuh Muhammad dan musuh Allah juga. Kenapa? Ceritakan rahasia tentang masalah Muhammad dengan masalah diungkap masalah Muhammad. Itu adalah merupakan rahasia. Tidak boleh diceritakan kepada orang kafir apa tujuannya Muhammad. Kenapa? Dia sudah mengusir Muhammad dan mengusir juga kamu sendiri yang sudah beriman, ya kan? Kan ada usir. Nah, jika kamu melakukan itu, bercerita juga dengan nada kasih sayang, maka kamu berarti sudah tersesat dari jalan. Allah tahu. Jadi tidak boleh rahasia rumah tangga diceritakan kepada orang lain. Itu maksudnya itu. Jadi tidak boleh. Jadi orang lain nanti akan membuat menyambung cerita lagi menjadi masalah, akan memberatkan. Nah, ini sebuah rahasia yang diungkap oleh Al-Quran ini kepada orang-orang yang beriman menghadapi musuh-musuh Allah. Dia akan mencari-cari kesalahan Muhammad nanti, ya kan? Nah, ini Allah menyampaikan kepada orang-orang yang beriman. Kalau orang tidak beriman tidak disampaikan, tapi hanya kepada orang yang beriman. Jangan mengambil tindakan menceritakan tentang musuh pada musuhku dan musuhmu. Kenapa disebut musuhmu? Karena kamu sudah beriman, iya kan? Kenapa menjadi musuh? Karena kamu rasul sendiri dan kamu sendiri juga diusir, ya kan? Nah, jika kamu merahasiakan itu berarti kamu dalam keadaan berjihad di jalanku, ya kan? Kamu merahasiakan itu, berjihad, ya kan? Setelah mencari keredaanku dengan rasa kasih sayang. Dan Allah lebih tahu terhadap apa yang kau nyatakan dan apa yang kau sembunyikan. Dan siapa yang melakukan itu, maka dia tersesat di jalan. Boleh menceritakan itu pada orang lain. Rahasia. Iyastahukum yakunu lakum a'da'aw wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu' Iyastahukum yakunu lakum a'da'aw wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum
jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir. Ya. Jadi ya bujuk-bujuk nih. Dia sempat menceritakan Muhammad, ya kan? Ceritakan si Rasul tadi. Nah, ketika dia tahu rahasianya, dia ditangkap, ya kan? Ditangkap kamu. Nah, ditangkap apa maksudnya ditangkap? Supaya dia kembali lagi kepada kekafiran. Jadi coba ceritakan semuanya masalah Muhammad. Di mana dia sekarang? Posisinya di mana? Kan orang beriman lebih tahu, ya kan? Kalau dia ceritakan, ditangkap sama dia. Nah, ditangkap. Kemudian dibujuk dia menjadi kafir. Akhirnya dia akan menjadi mata-mata Muhammad. Itulah masalah. Itu makanya dirahasiakan. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari, ya rahasia itu jangan disampaikan kepada orang lain. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah. Auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau rahasia itu dibuka, ya kan, kepada musuhnya, kaum kerabat dan anak-anakmu tidak akan tidak akan bermanfaat bagimu dari kiamat, ya kan? Kenapa? Yusilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Kenapa? Kecerobohan kamu itu lah yang membuat kamu menjadi tersiksa, ya kan? Allah lebih tahu kalau kamu merahasiakan sesuatu kepada Allah. Allah lebih tahu dan Allah lebih melihat. Nah, jadi kalau sudah beriman pada Allah itu jangan diceritakan pada orang-orang kafir itu. Nanti ditangkap kamu. Kalau sudah ditangkap, semuanya rahasia, kamu akan kembali kafir lagi, membantu orang kafir jadi. Nah, ini kisah yang seperti ini persis seperti apa yang terjadi di Pilpres ini. Sudah jelas musuh kita ini, ya kan? Nah, musuh kita adalah orang-orang kafir, orang-orang jahil semua. Kemudian kita merapat ke si kafir tadi. Makanya dibuat apa? Dicari-cari kesalahan. Kalau kamu melakukan ini, seperti Golkar dengan apa? Masalah minyak goreng, ya kan? Nah, ya, nggak bisa berbuat apa-apa, ngomong apa-apa. Mau tak mau dipaksa, kamu harus dukung ini, dukung ini. Ini contoh yang seperti seperti Erlangga Hartarto. Erlangga itu kan ketua Golkar, masanya kan banyak. Nah, dia merapat ke si kafir tadi, ke orang-orang yang jahat tadi, orang yang zalim tadi. Nah, ketika dia diumpan dengan korupsi ini itu, dia tidak bisa ngomong lagi, harus terpaksa seperti itu. Mengikut. Kalau sudah jadi menterinya, harus patuh kepada presidennya, ya kan? Ini masalahnya. Kalau kita terlalu merapat pada itu, makanya lebih bagus menjadi orang oposisi. Kalau memang itu lawan kita. Nah, jadi
banyak yang tersandra akibat dari merapat kepada si kafir tadi, pada orang zalim tadi. Anggota dewan mau mengadakan angket, hak angket, tidak bisa. Kenapa? Dia punya kasus semuanya. Khofifah sebagai orang Islam yang mengaku NU asli jadi gubernur, tadinya mau mendukung si Muhaimin, akhirnya diancam, ya kan? Tersandralah dia karena jabatannya, ancam, karena di situ adalah ada celah-celah untuk melemahkan dia. Akhirnya dia mendukung si kafir tadi. Itulah dia tidak akan. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mendukung si kafir. Kalau mendukung si kafir, dia tidak akan, anak-anaknya, keluarganya tidak bermanfaat bagi dia. Ini resiko. Mungkin ini rahasia. Tapi apa lagi? Empat. Mana? Yang keempat lagi. Empat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawah wa bainakumul adawat wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla Ibrahim li abihi La asta. illa qawla Ibrahim Kaula illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa amliku laka minallahi min shay'in rabbana alaika tawakkalna wa ilaika Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami
berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu yang telah nyata antara kami dan kamu. Ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya, sampai kamu beriman kepada Allah saja, kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampun bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertobat, dan hanya kepada Engkau lah kami kembali. Sungguh telah ada suri teladan ya yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya berkata, ya kan, berkata, orang-orang bersamanya berkata mereka kepada kaum, sesungguhnya apa katanya, sesungguhnya Kami berlepas diri. Kami berlepas diri dari kamu, dari apa yang kamu menyembah selain daripada Allah. Karena kekafiranmu di antara kami dan kamu, ya kan? Jadi si Ibrahim itu sudah menyampaikan kepada orang tuanya, ya kan? Nah, terus kenapa pada kaumnya? Karena dia berlepas diri, karena dia tidak beriman lagi. Ada permusuhan dan kebencian. Nah, karena permusuhan dan kebencian. Buat Ada selama-lamanya. wal ba'da'a, selama-lamanya. Sampai hingga dia beriman kepada Allah saja. Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya. Ayahnya. Sungguh aku akan memohonkan. Sungguh aku akan memohonkan ampun dari bagimu dan namun aku sama sekali tidak bisa menolongnya. Insya Allah terhadapmu. Jadi walaupun bapaknya itu sudah kafir, dia akan dicap kafir, maka Ibrahim sendiri minta tolongkan ayahnya tidak bisa. Kenapa? Dia sudah kafir masalahnya. Cop kafir. Nah, jadi inilah yang disebut dengan musuh Allah itu orang kafir. Dia tidak menyembah Allah, dia menyembah yang lain selain daripada Allah. Ya, ya Tuhan kami, ya kan, ampunilah kami atas ya Tuhan kami hanya Engkau. Ya Tuhan kami hanya Engkau. Engkau yang kami kepada ya Tuhan kami hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertobat, dan hanya kepada Engkau kami kembali. Ini doa Ibrahim. Jadi walaupun Ibrahim itu utusan Allah, dia tidak bisa menolong ayahnya sendiri dalam kekafiran. Itu masalah. Ada perbedaan antara anak dengan ayah dalam prinsip masalah ketuhanan. Ayahnya menyembah berhala dan dia menyembah Allah. Walaupun anaknya kelasnya kelas nabi, tidak bisa. Allah tidak akan mengampuni dosa ayahnya karena kekafirannya. Jadi bisa. Jadi walaupun kita mendoakan orang yang sudah kafir, yang tidak bisa. Nah, seperti orang-orang mu'alaf. Orang-orang mu'alaf, dia sudah beriman kepada Allah, kemudian dia doakan orang tuanya. Tidak bisa. Kecuali orang tuanya itu bertaubat dulu, kemudian minta ampun kepada Allah, masuk dulu Islam dulu, baru doa dia berlaku untuk orang tuanya. Jadi
Ini Ibrahim kepada bapaknya. Bapaknya ya, ampunilah aku dan ampunilah bapakku. Tapi Allah tidak bisa seperti itu. Itu tegas-tegasan. Wallahu azizul hakim. Azizul hakim. Allah itu tegas dan bijaksana. Dan kepada engkau kami berbuat tobat, dan kepada engkau kami kembali. Nah, jadi doa terakhir Nabi Ibrahim itu, ya Tuhan kami, kepada engkau kami bertawakal, dan kepada engkau juga kami bertobat, dan kepada engkau juga kami kembali. Jadi Ibrahim itu tidak punya kuasa untuk menolong orang tuanya, karena orang tuanya sudah tidak sejalan dengan dia lagi. Dia menyembah selain daripada Allah. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang. Ya fitnah kan? Fitnah. Ya. Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau yang maha perkasa, maha bijaksana. Jadi doanya orang yang sudah beriman, doa Nabi Ibrahim, ya Tuhan kami, janganlah kami dijadikan sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami, ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha perkasa, maha kuat, dan lagi bijaksana. Nah, jadi kenapa ya Tuhan kami? Karena tidak kuasa. Ibrahim itu tidak punya hak prerogatif untuk menghakimi dirinya sendiri. Dia sendiri lemah, hanya mohon kepada Allah, sama dengan kaum yang sudah beriman. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Sungguh pada mereka itu Ibrahim dan umatnya terdapat suri teladan yang baik baginya, yaitu bagi orang-orang yang mengharap pahala. Ya. Sungguh pada mereka itu Ibrahim dan umatnya terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap pahala pada Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya, maha terpuji. Sungguh telah menjadi suri teladan bagimu. Sungguh Ibrahim, sungguh pada mereka itu Ibrahim dan umatnya terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap pahala dari Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya, maha terpuji.
sungguh telah menjadi suri teladan bagimu dan pada Ibrahim, ya kan? Sudah yang baik. Bagi siapa yang berharap pahala dari Allah dan hari akhirat, di akhir menjadi selatan Allah dan keselamatan hari pada akhir, kemudian dan barang siapa yang berpaling maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Di keteladanan Ibrahim dan kaum itulah yang akan memberikan sebuah contoh kepada orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah. Sungguh. Jadi iya boleh berteman sama orang kafir, tapi nggak boleh bermusuhan dengan orang Islam. Nggak boleh memusuhi orang Islam. Tuh bawahnya. Iya. Orang Islam tidak dilarang mempunyai hubungan dengan orang kafir yang tidak Muslim. Jadi berteman boleh, tapi jangan terlalu setia. Iya begitu. Orang tidak Boleh tak berbuat baik pada orang itu boleh. Nah, tapi keteladanan tentang masalah ketauhidan yang tidak bermusuh. Jadi berteman sama orang kafir dia nggak memusuhi Islam, boleh. Kalau orang kafir memusuhi Islam nggak boleh. ya. Boleh berteman sama orang Udah, kafir. sampai sini dulu ya. Shadaqallahul azim. Boleh berteman orang kafir, tapi dia menganggap agama Islam itu biasa aja. Ya,